yang kalau kata Renard Casali adalah disruptif, dan itu adalah suatu fenomena sejarah yang dimana dengan adanya fenomena tersebut banyak sekali perubahan terjadi di dunia ini gitu. Nah, termasuk berubahnya informasi-informasi ini yang dulunya dari media cetak melalui media digital kali ini. Kedua, jihad literasi di abad 21 banyak sekali karena perubahan yang tadi, sedikit mungkin saya menyimpang dengan fenomena bonus demografi yang ada di Indonesia dengan data yang ada di Dinas Kependudukan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045. Bonus demografi tersebut adalah bertambahnya usia produktif masyarakat Indonesia dari umur 12 sampai 30 tahun, dan mendominasinya usia produktif tersebut di geografis Indonesia gitu, demografis Indonesia. Maka dari itu IPM menjadi peran penting. IPM menjadi salah satu organisasi yang sangat berperan penting untuk bagaimana bisa memanfaatkan fenomena tersebut. Anak muda pada 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun mendatang akan mendominasi kepengurusan dan juga kepemimpinan Indonesia ke depan gitu. Nah, kali ini IPM bertugas untuk bagaimana menyiapkan kader-kader tersebut agar bonus demografi ini menjadi manfaat gitu untuk Indonesia, bukan sebaliknya menjadi ancaman ataupun dengan angka pengangguran yang tinggi gitu. Maka dari ini salah satu wujud upaya Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat dalam menyiapkan kader-kader generasi muda di masa mendatang, ya ini pelatihan ini adalah sebagai wujud upaya gitu. Mudah-mudahan teman-teman hari ini mendapatkan insight baru, mendapatkan pola pikir baru, dan teman-teman semoga menjadi adaptif gitu, agar bagaimana gerakan-gerakan yang teman-teman gagas hari ini bisa sesuai dengan apa yang ada di zaman hari ini. Dan mungkin wujudkan pelajar dikdaya itu adalah salah satu tagline Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat hari ini dengan 3 indikator. Pertama adalah digitalisasi, kedua adalah gerakan komunitas, dan ketiga adalah kemandirian. Nah, semoga pelatihan kali ini bisa setidaknya mengusahakan terbentuknya harapan IPM Jawa Barat Dikdaya kali ini di ranah digitalisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rakanda Ihsan yang telah menyampaikan laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu Ketua Umum Pimpinan Wilayah IPM Jawa Barat. Kepada Rakanda Ropit dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibunda Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat, Ketua PWA yang selalu membimbing ananda-anandanya Ibunda Hajah Iya Kurniati, hatur nuhun Ibunda Pakantos Sumping,
Yang kami hormati Rakanda Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah bidang pengkajian ilmu pengetahuan, abang kita semua Kang Riyandi Prawita. Terima kasih Mas Riyandi. Yang kami hormati rekan-rekan personalia pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat serta para ketua umum pimpinan daerah, dan yang tak lupa kami banggakan serta kami harapkan seluruh peserta Sekolah Literasi Digital Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat tahun 2022. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an imamah wa ja'alal islamil aqidah wa ja'ala rasulillah uswatun hasanah lil alamin rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi atas rahmat, berkat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesempatan sampai hari ini untuk terus menimba ilmu dan mempersiapkan diri untuk menghadapi keras serta kejamnya tantangan zaman yang menjadi tanggung jawab besar kita untuk menjaga peradaban ini dalam keadaan baik-baik saja. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad, yang merupakan teladan kita semua, dan sampai hari ini kita bergerak di salah satu persyarikatan yang diawali oleh nama besar teladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap istiqomah berjuang di gerakan Muhammadiyah untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Pertama, yang ketiga, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibunda Pimpinan Wilayah Asia. Jadi alhamdulillah Mas Riyandi, kalau di Jawa Barat ini memang tidak seindah Jatim untuk membentuk klub HW saja atau PES HW yang pernah kita dengar, itu tinggal nagih 5M kan ke unip-unip. Kalau di kita aduh masih sulit itu. Tapi alhamdulillah ibunda sama ayahandanya sudah seperti ibu dan ayah sendiri kalau di Jawa Barat. Oleh karena itu Adinda-adinda mari kita tepuk tangan untuk Ibunda Ia Kurniawati yang sampai hari ini terus sabar membimbing kami yang sangat fakir ilmu dan juga masih perlu belajar untuk berproses di Muhammadiyah. Kedua, kami ucapkan terima kasih pada Rakanda Riyandi Prawita, Ketua PIP, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang hari ini teman-teman, jika teman-teman tahu apa yang melatar belakangi kami melaksanakan sekolah literasi digital adalah turunnya proposal dari pimpinan pusat yang akan menyelenggarakan pelatihan seperti ini, yakni pelatihan literasi digital atau pelatihan media digital di Kendari ya Tum, kalau nggak salah. Setelah Kendari tersebut kami menyambut baik dan kami berharap Tum sebelum berangkat ke sana Jawa Barat perlu dibekali pesertanya. Jawa Barat tidak boleh dipermalukan di sana. Jawa Barat harus memberikan warna serta Jawa Barat harus memiliki sebuah itikad belajar yang baik, dan tentunya ke siapa lagi kami menerima bimbingan kalau bukan kepada Rakanda Riyandi Prawita. Karena teman-teman selama saya pribadi sama rekan-rekan berkegiatan di nasional, Rakernas, lalu kemudian TMU kemarin, baik saya ataupun rekan-rekan di PW selalu melaporkan bahwa Kang Riyandi ini ketika menyambut teman-teman PW sudah seperti Rakanda dari Jawa Barat. Makanya Kang Riyandi ya kali-kali bolehlah, semoga kapan-kapan bisa bergabung juga jadi keluarga besar IPM Jawa Barat atau jodohnya dari Jawa Barat, amin. Tapi lebih dari itu kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana Kang Isan yang sangat berjuang Ibunda, udah dari Muktamar jadi Ketua Pelaksana, sekarang jadi Ketua Pelaksana lagi. Saya kira sudah tenang untuk meninggalkan IPM Jawa Barat ke depan karena sudah ada Kang Isan yang kemudian bisa lebih baik sepertinya dan juga akan membawa nahkoda IPM Jawa Barat ini lebih baik ke depannya. Serta teman-teman yang hadir hari ini, terima kasih telah meluangkan waktunya. Jujur, landasan teologis
dari apa yang kemudian hari ini melandasi kami untuk melaksanakan kegiatan literasi digital atau sekolah literasi digital berdasar kepada Quran Surat An-Nisa ayat 9 tentunya. Nafas tersebut masih dalam kondisi nafas perkadran. Ketika surat An-Nisa ayat 9 berdengung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Jika kita telaah atau tarik kepada salah satu pendekatan yang menjadi corak tafsir Muhammadiyah, yakni tafsir At-Tanwir, yakni ada 3 pendekatan, yakni pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Sebagaimana apa yang kita pelajari di TM2 tentang paradigma IPM. Jika diurai secara pendekatan Bayani, wal yahsa, wa tersebut wa atfin. Lam tersebut merupakan lam amr, yakni perintah. Yahsa merupakan fi'il mudhari majzumun bil lam, yang artinya bahwa yahsa yang memiliki kata asli khosia, takut, tapi karena ada huruf ya di situ jadi future tense, maka makna tersebut jadi takut yang bersifat hari ini atau masa depan. Jika kita gabungkan dengan lam dengan waw, maka akan memiliki arti yakni dan takutlah. Dan pertanyaannya apa? Takut untuk apa? Lau taraku min khafihim dzurriyyatan di'afa. Apabila kita meninggalkan generasi selanjutnya dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, selain landasan tersebut, tentu ada landasan burhani ataupun landasan ilmu pengetahuan serta yang bersifat rasional yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Ihsan, menghadapi bonus demografi yang hari ini menjadi ancaman dan peluang, menjadi ancaman apabila kita tidak mampu mengelola sumber daya manusia ini dengan baik atau mengelola generasi penerus bangsa seperti kita tidak baik, tidak memiliki skill, maka mutlak akan menciptakan angka pengangguran terdidik. Namun sebaliknya, ketika kita mampu mewadahi, membuat skill di masing-masing tingkatan, dan sampai hari ini Rakanda alhamdulillah ada anak SMP juga hadir. Kami hapuskan mandat, kami hapuskan koordinasi daerah. Ini murni untuk memberikan pemahaman bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak elitis, Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak perlu harus naik struktur untuk memiliki skill dan diwadahi oleh organisasi tercinta ini. Oleh karenanya, kembali kepada bonus demografi, ini akan menjadi sebuah peluang apabila kita memiliki sumber daya manusia, terlebih apabila kita mampu memiliki tingkat produktivitas, membuka lapangan kerja yang akan meningkatkan pendapatan per kapita negara. Ditambah lagi apabila Adinda Hikmawati kemudian lebih memiliki semangat belajar kepada ibunda-ibunda kita yang hebat di PWA, angka gender atau angka perempuan yang membuka usaha itu akan sangat menopang apabila memiliki lapangan usaha serta mampu memberikan dampak yang baik bagi Indonesia untuk membuka pendapatan per kapita. Selain isu tersebut, ada isu yang kemudian kita sangat temukan, era post-truth. Sejarah berbicara bahwa sepeda merupakan salah satu alat yang sangat mewah. Bolehlah kita sebutkan hari ini sebagai Alphard ataupun hal lain. Dan sepeda menjadi simbol misionaris atau simbol agama tertentu untuk menyebarluaskan ajarannya. Dan terbukti dalam salah satu majalah Intisari menyebutkan bahwa pada saat itu Kristen hasil perjanjian Tordesillas yang memiliki visi glory, golden, dan gospel untuk melaksanakan kristenisasi menggunakan sepeda dengan dalih ketika dia menggunakan sepeda maka sang pastor atau sang misionaris tersebut berucap bahwa saya sama seperti kamu. Namun akhirnya ditemukan di halaman-halaman selanjutnya ternyata di agama Islam hanya Muhammadiyah yang menggunakan alat canggih sekelas sepeda yang sangat mahal pada saat itu lebih dari 100 gulden untuk kemudian digunakan sebagai alat dakwah. Dan ternyata tercatat Ibunda dalam Suara Muhammadiyah edisi nomor 12 Desember 1922 pada saat itu muncullah gerakan Tabligh and Fields kawan-kawan. Jadi ketika yang lain Ustadz masih jalan-jalan, Muhammadiyah sudah menggunakan sepeda. Muhammadiyah sudah berkemajuan. Oleh karena itu, ketika Yahudi, Israel, dan sebagainya menggunakan
TikTok, menggunakan Instagram, menggunakan Facebook dengan Mark Zuckerberg-nya, apakah kita tidak akan menggunakan kemampuan digital kita untuk mengcounter dan mengimbangi gagasan dalam pertarungan pemikiran tersebut? Maka dengan hal tersebutlah kenapa sekolah literasi digital ini hadir. Diharapkan teman-teman yang keren ini, karena orang media mah bedanya, atau orang digital mah sok rada beda passionnya teh, asa keren gitu ningali teman-teman teh. Bisa harapannya kemudian menjadi tokoh digital, menjadi tokoh media, menjadi tokoh yang sangat kami harapkan untuk membendung segala arus informasi yang sangat buruk, yakni era post-truth atau pasca kebenaran. Dan alhamdulillah teladan kita kalau di IPM ada Kang Hadi, dan sekarang telah menjadi Direktur TVMU Bandung, dan alhamdulillah hari ini berkolaborasi bersama kami dan menciptakan program jangka panjang untuk mewujudkan kader IPM yang siap berkarir di media digital. Dan terakhir yang ingin kami sampaikan, semoga sama-sama kita sukseskan kegiatan ini. Dan Mas Riyandi, jujur kami juga melihat perjuangan Ibunda untuk memakmurkan dakwah digital melalui gerakan subuh mengaji Aisyah setiap harinya. Sangat luar biasa. Kira-kira sudah lebih dari 1000 episode ya Bu? GSM ini. Sudah lebih dari 1100 mungkin. Tiap hari subuh itu pasti ada Zoom, ada apa. Nah, kiranya kami akan menyambut tersebut. Alumni-alumni di sini akan membantu apa yang diikhtiarkan Ibunda Ayahanda untuk kemudian kita sama-sama mengharumkan nama Muhammadiyah. Karena percaya atau tidak, tuan rumah peradaban ini adalah rekan-rekan Ikatan Pelajar Muhammadiyah semua, rekan-rekan yang umurnya masih muda. Tuan rumah peradaban ini adalah kita kaum muda. Mari kita bantu Ayahanda dan Ibunda untuk memberikan nilai manfaatnya dan membumikannya di bumi Jawa Barat. Terima kasih. Nun wa qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rakanda Ropid atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Bidang PIP PP IPM yaitu Rakanda Riyandi Prawita yang alhamdulillah pada kesempatan ini walaupun jauh masih dapat memberikan sambutannya lewat Zoom. Suara saya terdengar Mbak dengan jelas? Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibunda Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat, yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat, Mas Rofid, yang saya hormati seluruh panitia, Mas Ihsan ini ya, saya sedikit ingat dengan Mas Ihsan ini calon peserta TM2 IPM Surabaya dulu kalau tidak salah. Nah, ini memang sudah lama saya dengan Jawa Barat, bahkan sejujurnya saya ini masih ada sedikit darah Jawa Barat. Bapak saya itu orang asli Depok. Ya. Tadi saya sempat WA Bapak dulu. Saya tanya apa ya Pak ya? Kan kalau untuk bahasa Sundanya tanya apa kabar. Ada dua ini, kalau enggak kumaha damang ya kumaha wartosna atau apa gitu tadi kalau enggak salah. Terus saya bilang ke Bapak, ya ini saya mau ada sambutan di Jawa Barat mewakili Ketua Umum. Dan alhamdulillah hari ini saya dapat hadir meskipun melalui virtual maupun tidak dapat jumpa fisik, tapi tidak akan mengurangi substansi yang akan saya sampaikan. Yang pertama-tama yang saya cintai juga teman-teman peserta Sekolah Literasi Digital IPM Jawa Barat tahun 2022. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas rahmat dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul, teman-teman dapat berkumpul di Bandung, dan saya dapat hadir melalui online ini yang insya Allah dalam keadaan sehat yang walafiat.
Yang kedua, semoga salawat serta salam tak bersama junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Recording stopped. yang telah membawa kita dari zaman Recording in keburukan progress. menuju zaman kebaikan. Yang pertama-tama yang saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbal minna wa minkum. Masih di bulan Syawal, mudah-mudahan kita hari ini selain berkumpul untuk bersilaturahmi, kita juga akan bersilaturfikr selama 3 hari teman-teman dalam kegiatan Sekolah Literasi Digital ini, insya Allah IPM Jawa Barat di periode PPIPM di bawah kepemimpinan Mas Nasir dan juga Mas Hilal ini menjadi PWIPM pertama yang mengadakan sekolah literasi. Yang kedua yang dapat kami sampaikan, pesan dari Ketua Umum tadi Mas Nasir Effendi, sebelumnya ini bersama Sekjen dan juga Bendahara sedang menemui Pak Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, jam 2 waktu Indonesia Barat, hadir untuk melakukan silaturahim organisasi otonom dan Angkatan Muda Muhammadiyah tingkat pusat di kantor pimpinan Muhammadiyah Jatitiro. Dan Mas Nasir, Mas Hilal, Mbak Hanifah tadi menyampaikan mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan sukses. Dan teman-teman sekalian, Sekolah Literasi Digital ini merupakan sarana di mana kita semua nanti, teman-teman terutama teman-teman peserta di seluruh Jawa Barat yang dikumpulkan di satu tempat ini, harapannya teman-teman itu akan mengalami sebuah perubahan ke depannya. Pelatihan itu tidak bisa dimaknai pada saat pelatihannya saja. Dalam sebuah kaderisasi, baik di kaderisasi perkaderan formal maupun non-formal, kultural maupun formal, dan ada 3 jenjang ya, pra, kegiatan, dan juga pasca kegiatan, dan juga hari-harinya. Ketika pra ataupun menuju kepada kegiatan tersebut, teman-teman diharapkan sudah bisa memenuhi apa saja yang dibutuhkan, apa saja keinginan teman-teman, atau dalam artiannya metode yang digunakan adalah metode partisipatif. Teman-teman diharapkan bisa mencapai titik di mana teman-teman keingintahuannya sangat tinggi. Pelajar itu, mengapa kita dibilang salah satu organisasi yang sangat maju? Karena kita sebagai pelajar Muhammadiyah memiliki keingintahuan yang besar. Nah, yang menjadi sebuah perdebatan adalah ketika di abad yang semakin bertambah usia ini, teman-teman itu orang yang tidak tahu, biasanya itu malu untuk bertanya. Karena nanti akan dianggap, wah ilmunya kurang, wah dianggap kurang seperti ini, dianggap tidak punya pengetahuan yang lebih. Tidak. Ketidaktahuan seseorang itu bukan berarti kita belum mampu untuk belajar, tapi berarti kita belum mendapatkan ilmu tersebut. Baik dimanapun itu, mungkin teman-teman belum pernah dengar di sekolah. Kayak saya dulu waktu kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, di sekitar tahun 2016 itu, saya baru dengar yang namanya appreciative inquiry itu waktu kelas 2 atau kelas 3 SMA. Tapi ternyata saya baru dapat materi itu di kuliah, semester 5, semester 6. Ternyata IPM itu sudah lebih maju daripada di sekolah, kurikulumnya itu lebih berkemajuan, karena dalam artiannya pemikirannya melampaui zaman. Pemikirannya itu harus bagaimana membuat sebuah program, membuat sebuah harapan yang sustainable, yang bisa berkesinambungan dalam jangka panjang. Nah, teman-teman nanti ketika pra kegiatan dapat keingintahuan yang tinggi, maka silakan disalurkan keingintahuan tersebut. Keingintahuan teman-teman apakah tentang literasi, apakah tentang digital, itu dilakukan pada saat pelatihan, itu sangat baik. Kalau teman-teman tidak tahu, tanya. Jangan pernah malu untuk bertanya. Pepatah kan mengatakan bahwa orang yang malu bertanya akan sesat di jalan. Nah, kita sebagai pelajar Muhammadiyah, kita jangan sampai kehilangan arah. Karena apa? Teman-teman semuanya. Tadi saya baca tagline-nya IPM Jawa Barat. Tadi ada pelajar berdaya dan juga pelajar berdaya kalau tidak salah ya. Pelajar berdaya dan juga pelajar abad 21. Menurut saya peneguhan pelajar abad 21 itu sangat diperlukan oleh IPM di detik ini. Dan IPM Jawa Barat melakukan hal tersebut di periode Mas Rafiq. IPM Jawa Barat sudah memulai dari sekarang, maka isu inilah yang harusnya IPM Jawa Barat bawa. Dimulai dari sekolah literasi ini untuk dinasionalkan isunya. Isu ini harus bisa berangkat ke nasional, karena bagaimana nanti pemikiran kita di abad 21, bagaimana pandangan pelajar tentang era disrupsi. Kalau menurut pandangan Renal Kasali, disampaikan bahwa the great shifting, salah satunya ada disrupsi. Bagaimana kita itu bisa menghadapi dan tidak kagok dengan keadaan. Kita tidak bingung dengan keadaan yang terjadi. Kita harus bisa paham, kita harus bisa lincah, kita harus bisa satset, seperti itu teman-teman.
Nah, dan ketika teman-teman sudah bisa melakukan hal tersebut, menanyakan di pelatihan, apa yang terjadi? Yang sulit itu adalah pasca kegiatan, pasca pelatihan. Ini momen yang paling riskan dalam setiap pelatihan. Bahwa teman-teman nanti akan yang namanya, kalau kita berpuasa itu kan harus istiqomah 30 hari. Sama juga dengan pelatihan. Sepasca pelatihan itu kita harus bisa istiqomah untuk terus berdakwah, terus menyebarkan kebaikan. Bagaimana caranya, teman-teman? Teguhkan diri kalian. Yakinkan apa yang kalian inginkan. Diteguhkan dulu, apa niatnya itu apa. Contoh kalau misalnya niatnya ingin buat komunitas, salah satu tadi gerakannya ya, gerakan di IPM Jawa Barat, komunitas. Maka nanti pasca sekolah literasi digital, coba dibayangkan bagaimana sekolah alumni sekolah literasi digital di IPM Jawa Barat ini bisa menjadi influencer muda di media sosial. Bagaimana bisa memberikan sebuah kebaikan. Kalau dalam politik, misalnya politik itu kotor, maka kita bisa membawa narasi politik yang bersih. Kalau misalnya tadi kita membawa narasi literasi yang kurang, maka kita harus membawa literasi itu menyenangkan. Karena dalam setiap isu yang dimainkan, dalam setiap isu yang akan dikonsernkan, itu harus ada kita memahami bahwa isu agitasi dan propaganda itu adalah hal yang sangat diperlukan dalam rangka untuk mensukseskan narasi yang harus kita capai. Nah, maka teman-teman harus istiqomah, diniatkan dulu, harus diniatkan untuk ibadah dan untuk kebaikan. Maka insya Allah nanti di kemudian hari, kalau teman-teman bisa istiqomah, maka tujuan pelatihan itu akan tercapai. Tujuan pelatihan itu pasti akan tercapai. Nah, bagaimana nanti teman-teman menjaga keistiqomahan, itu ada dalam diri kita masing-masing. Seperti apa kita mau berusaha untuk bisa maksimal dalam memberikan pandangan dan sebagainya. Nah, dan juga teman-teman, saya sangat mengapresiasi adanya sekolah literasi digital yang diadakan oleh IPM Jawa Barat. Tadi saya sempat melihat temanya sangat menarik. Temanya yakni reaktualisasi jihad literasi di abad 21, wujudkan pelajar dikdaya. Maka bagaimana kita bisa melakukan jihad literasi, ini perlu kita satukan pemikiran kita. Kita perlu sepakati bahwa IPM ini hadir dalam rangka untuk membuat ahli-ahli atau pakar-pakar yang akan menjadi pakar keilmuan yang terfokuskan di kemudian hari. Saya merujuk kepada bukunya Tom Nichols kalau tidak salah ya, The Death of the Expertise. Jadi matinya kepakaran ya, matinya kepakaran. Kalau tidak salah bukunya belum lama itu keluar, 2016, 2017 lah. Salah satu indikator matinya kepakaran itu adalah ketika orang-orang itu sudah merasa lebih pintar daripada yang ada dalam teori. Maka IPM Jawa Barat, maka peserta pelatihan sekolah literasi digital kali ini tidak boleh keluar dari jalurnya. Maka harus bermain dengan data. Teman-teman harus memakai data. Pelajar Muhammadiyah itu tidak bisa lagi ketika dalam setiap kegiatan menggunakan kata-katanya. Oh, katanya ini gini. Oh, tidak bisa. Oh, katanya Mas ini seperti ini. Tidak bisa. Kita harus menggunakan data-datanya. Oh, merujuk kepada data PISA yang disurvei terhadap 61 negara di seluruh dunia. Indonesia berada di peringkat 60 dari 61. Maka Indonesia harus melakukan beberapa langkah strategis. Apa contoh langkah strategisnya? Membuat lapak literasi. Lapak literasi itu tidak bisa dibuat kalau teman-teman tidak bisa memiliki kacamata pandang yang cermat. Teman-teman tidak bisa membuka lapak literasi hanya di tempat Car Free Day, tidak bisa. Tidak bisa hanya membuka di alun-alun Bandung, tidak bisa. Karena orang-orang ke alun-alun Bandung itu dalam rangka untuk post Instastory, cari cimol, healing, apalagi cilor, nah itu kan ya makanan-makanan yang sekiranya itu anak-anak muda dicari yang di tempat Car Free Day. Tidak bisa. Teman-teman harus mencari spot yang memang tempat budaya masyarakatnya itu termarginalkan. Orang kaum yang marginal, yang terpinggirkan, yang sebetulnya adalah masyarakat kota tapi tidak diperhatikan oleh pemerintah ataupun the rules, ya orang yang memerintah ataupun governance-nya, itu tidak akan bisa kita berbuat kebaikan. Karena kita akan tertutup oleh sistem yang sudah terlalu busuk, terlalu buruk, ya. Maka teman-teman harus bisa memakai kacamata pandang yang tepat.
Kita harus ada di tempat yang tepat, IPM pada posisi yang pas, memposisikan diri sebagai IPM di jalan tengah dan juga alternatif bagi pemikiran literasi Indonesia. Itu yang harus kita wujudkan. Kader-kader itu harus bisa ke sana semuanya. Maka teman-teman, ketika literasi tadi sudah saya bahas, yang kedua adalah digitalisasi. Kekurangan kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah per detik ini adalah digitalisasi itu hanya urusan konvensional, dipindah kepada website, dipindah kepada online. Tidak bisa. Kita tidak bisa hanya membuat hal yang seperti itu. Mengapa ada bidang teknologi informasi ataupun bidang TI di IPM? Karena dalam rangka untuk menciptakan sebuah paradigma pemikiran teknologi informasi yang berkesinambungan. Per detik ini, berapa jumlah bidang TI di PWIPM se-Indonesia? Saya kurang tahu juga datanya, karena saya belum berkoordinasi langsung dengan bidang TI, tapi setahu saya nggak lebih dari 10 PWIPM. Ini sependengaran saya, nggak lebih dari 10 PWIPM. Dan nanti harapannya, ketika teman-teman ini sudah bisa memahami apa itu digitalization ya, itu maka nanti teman-teman harus bisa menemukan rumusan yang tepat. IPM itu bergeraknya di mana? Contoh digitalisasi yang paling tepat adalah bagaimana program yang kita laksanakan itu bisa terkondisikan dengan baik. Contoh bidang keuangan. Ya. Contoh program digitalisasi di bidang keuangan. Bagaimana PWIPM Jawa Barat bisa membuat aplikasi data yang nanti akan membuat itu sebuah sistem yang tersusun rapi mulai dari PWIPM sampai dengan PRIPM dalam rangka penarikan IAUP misalnya. Iuran anggota uang pangkal yang tertera dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, PPIPM. Nah, maka nanti itu akan bisa terstruktur dengan baik. Nanti harapannya teman-teman ke depan kalau sudah memiliki pemikiran yang terstruktur dan bisa membuat sebuah sistem yang baik di IPM, maka akan ada lagi IPM yang lainnya itu tadi. Kita punya aplikasi yang banyak, kita punya YouTube dan segala macamnya, tapi kita tidak pernah maksimalkan. Saya sangat setuju. IPM ke depannya itu tidak bisa kita itu hanya kegiatan offline saja. Saya sangat sepakat dengan IPM Jawa Barat ketika pelaksanaan kegiatan itu offline, tapi harus tetap di-online-kan dalam rangka di-recording. Supaya ini akan menjadi pembelajaran bagi semua orang. Kalau dalam perkuliahan, kita mengenal namanya dua ya, sinkronus dan asinkronus. Pasti teman-teman pernah dengar ya. Sinkronus itu berlangsung dengan pada saat yang bersamaan, dan asinkronus adalah pembelajaran yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, dan bisa diulang-ulang. Jadi teman-teman itu akan bisa paham dengan metode-metode pembelajaran. Karena orang itu kan beda-beda ya. Ada yang pembelajaran bisa paham dengan audiovisual, ada yang visual, ya kan? Ada yang hanya audio saja. Itu dengan berbagai macam karakter orang. Dan IPM harus bisa menangkap hal tersebut. Maka akhir yang dapat saya sampaikan adalah bagaimana nanti IPM Jawa Barat ini pasca sekolah literasi digital akan dapat mewujudkan sebuah pemikiran yang baru dan juga pemikiran yang terbarukan ya istilahnya ya. Meskipun sudah ada tapi dibarui lagi kan terbarukan. Untuk kemajuan IPM Indonesia dan juga kemajuan di spesifiknya IPM Jawa Barat sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir saya sampaikan mohon maaf apabila saya tidak pakai jas, Mas Rofid, Ibunda, teman-teman sekalian, karena saya ini saya di kantor Jogja sekarang, saya tidak bawa jas karena saya mikirnya kemarin, saya langsung pulang hari ini dan tidak ada acara yang perlu pakai jas, tapi ternyata saya perlu pakai jas, tapi mohon izin Ibunda, ternyata teman-teman tidak ada yang satu ukuran sama saya, karena ukuran saya di atas 3XL, Bu. Ini padahal sudah puasa tapi masih turun 1,5 aja ya. Mungkin saya masih kebanyakan makan micin-micin ya. Ini saya harus membuat pola diet lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses. Saya juga mohon izin untuk undur diri. Ibunda, mohon maaf saya jam 2.15 saya janjian di luar sama Direktur PT Grama Surya, sekaligus Sekretaris MPI PP Muhammadiyah, Pak Iwan Setiawan, mantan Sekretaris Jenderal PPIPM periode 96-98. Saya mau berkoordinasi dengan beliau tentang majalah Kuntum. Ini saya juga sekaligus mempromosikan. Hari Senin yang lalu, PPIPM di bidang PIP juga telah berhasil kami meregenerasi kepemimpinan di majalah Kuntum yang belum terregenerasi selama 25 tahun terakhir. Jadi beberapa periode PPIPM belum
bisa menuntaskan tapi kami sekarang menikmati hasil dari senior-senior kami mulai dari Mas Hafiz, Mas Andan, Mas Huda yang sudah berhasil memberikan legasi kepada kami dan bisa kami lakukan di periode ini. Harapannya nanti teman-teman di Jawa Barat juga bisa terus menyebarluaskan sinergi dakwah kita ini antara PPIPM dan juga IPM Jawa Barat, terutamanya dalam rangka literasi. Di majalah Kuntum yang menjadi majalah tertua dan majalah pelajar pertama di Indonesia semenjak tahun 1976. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, mohon izin Ibunda, Tum Rofid, Mas Ihsan, dan kawan-kawan sekalian. Saya mundur pamit. Nasrul minallah fatun qorib. Nun wal qalam masturun. IPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Rakanda Riyandi Prawita. Sebelumnya ada dulu, ini Rakanda ada sedikit simbolis penyerahan cendramata dari kami PWIPM Jawa Barat yang akan diserahkan oleh Ketua Umum PWIPM Jawa Barat, Rakanda Ropit. Jadi Rakanda amanat Mas Ajaki senior Jaktim sudah dilaksanakan untuk literasi baca tulis. Oh, kamera. Alhamdulillah produknya sudah ada. Sekarang mohon doa semoga literasi digital segera membuat produk seperti IB Times yang sudah dibangun senior Jatim Mas Ajaki. Buku tajwid, komik untuk anak usia non produktif SD. Isinya komik tapi tentang belajar tajwid gitulah, Ketua. Kemana? Nulisnya? Oh gini. Ya, ini tuh saya ke sini nih. Oh gini. Rofit agak ke kiri tuh kayaknya tuh. Ini biar bagus. Oke, siap. Gini. Ya gitu tuh, betul. Tum Rofit agak ke sini tuh. Mohon izin tuh, agak geser sedikit. Ya, biar kelihatan ini. Ya cukup ya. Siap. Tum Rofit, matur nuwun. Terima kasih Mas. Ya, siap. Ya, terima kasih kepada. Sukses terus IPM Jawa Barat. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Sambutan yang selanjutnya yaitu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat sekaligus membuka acara kegiatan Sekolah Literasi Digital PWIPM Jawa Barat. Kepada Ibu Ia Kurniati, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan ya. Seluruh peserta acara yang mengikuti acara Sekolah Literasi Digital. Terutama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Rofi ya, Kang Rofit ya, sebagai Ketua PWIPM Jawa Barat, dan tadi Kak Riyandi sudah mengundurkan diri. Juga saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Kang Ihsan sebagai Ketua Pelaksana Wilujeng telah mengadakan acara seperti ini. Ya, kemudian juga kepada seluruhnya saja ini tim TVmu ini. Ini sahabat Aisyah ini. Kita udah cas ya, sudah CS ya. Baiklah, Ananda sekalian,
sebelum saya kemana-mana, saya katakan bahwa majalah Kuntum itu adalah ciri khas IPM, ya. Lahir di 20 atau 10 tahun yang lalu, ketuanya itu adalah ayahanda kita, Pak Busro, pendiri utama majalah Kuntum. Dan sekretarisnya itu adalah Pak Cak Nun. Itu ya, dia kalau Ananda mengundang beliau pasti dia akan cerita Kuntum ya, Kuntum. Saya waktu itu sempat. Dan saya perkenalkan kepada Ananda semua ya yang sekarang hadir pada kesempatan ini. Meskipun Ananda ada yang masih pendidikannya di sekolah menengah pertama, ada yang juga di sekolah menengah atas atau sanawiyah, aliyah, dan ada yang sudah menjadi mahasiswa. Anda perlu tahu bahwa mereka-mereka yang sekarang menduduki di pucuk-pucuk pimpinan kepengurusan Muhammadiyah Aisyah, mereka-mereka itu adalah alumni IPM. Ya. Alumni IPM. Saya sampaikan dari mulai Pak Ketua Umum, Pak Haidar, itu alumni IPM. Dengan saya pada waktu itu beliau kalau tidak salah terakhir menjadi sekretaris umum PP IPM. Ibu Nurjannah, Ketua PWA, Ketua PP Aisyah, Ketua Umum PP Aisyah, itu pun adalah Ipmawati. Beliau sempat terakhir menjadi ketua 3 yang membidangi Ipmawati, IPM. Saya sama sebagai ketua majelis atau ketua Ipmawati Jawa Barat pada waktu itu tahun 80-an. Pak Suhada juga adalah sebagai salah satu ketua Departemen Seni Budaya kalau tidak salah PW IPM Jawa Barat tahun 80-an. Jadi Anda semua ini juga adalah calon-calon pimpinan di mana saja nanti Anda berada. Saya yakin. Kang Rofid, Kang Ihsan, Ipmawatinya, ya, kalau komitmen, konsisten, ya, menjadi warga Persyarikatan Muhammadiyah, insya Allah, Ananda lah yang akan menduduki tapuk-tapuk kepemimpinan, terutama kepemimpinan di Persyarikatan kita Muhammadiyah Aisyah. Banggakah? Tentu ya. Saya tidak menjanjikan Ananda akan jadi bupati, Ananda akan menjadi wali kota, Ananda akan menjadi menteri. Tapi ada di antara mereka juga yang menjadi pejabat-pejabat pemerintah. Tapi di kita kalau saya lebih senang jangan sampai Ananda meninggal, maksudnya begini, Ananda targetnya adalah nanti menjadi pimpinan-pimpinan di Persyarikatan. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu, Aisyah itu adalah persyarikatan pengkaderan. Saya ketika ditunjuk menjadi ketua PWA, pada waktu itu karena menggantikan Ibu Mutia yang mendaftarkan diri menjadi calon DPD, ya. Dalam pikiran saya adalah 50% bagaimana menjalankan program yang sudah diamanati, 50%-nya dalam pikiran saya adalah bagaimana mempersiapkan kader. Itu. Bukan mempertahankan kursi kalau di Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Kalau kursi itu dipikirkannya 50% karena harus terus-menerus mempersiapkan kader. Maka ketika tadi Kang Rofid meminta saya untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan ini meskipun mungkin sebelumnya adalah ketua PWM misalkan, enggak apa-apa. Kenapa saya bersedia? Ini adalah ajang 50% saya menyiapkan kader gitu ya. Ya. Gitu. Baiklah, pada kesempatan ini tentu tadi Kang Rofi telah menyampaikan Aisyah telah berjibaku untuk melaksanakan program dakwah digital ya yang bernama GSM, Gerakan Subuh Mengaji, melalui Zoom meeting dan sekarang sudah beredar melalui TVMO. Ini pahlawan-pahlawannya tuh tiap subuh ya. Terima kasih ya Kang Rofi. Iya. Karena begini, kalau Aisyah itu memang dituntut untuk menjadi perempuan-perempuan yang terus berpikir, melakukan perubahan-perubahan meskipun mungkin secara ilmu berkekurangan. Tapi kami tidak khawatir karena Aisyah itu atau kita ini semua Muhammadiyah Aisyah dan ortom-ortomnya menganut kepemimpinan kolektif kolegial. Betul di Aisyah itu ada tataran ukuran usia 70-an ada. 60-an ada,
50-an saya 50-an, sebentar lagi saya 60. Tapi ada juga Aisyah yang usianya 40-an, 30-an, bahkan 20-an sekalipun. Artinya bahwa Aisyah Muhammadiyah itu tidak akan pernah lepas dari pengkaderan. Begitu ya. Nah, jadi pede aja melaksanakan dakwah digital yang ilmu-ilmunya, keterampilannya adalah dimiliki oleh para kaum muda. Tapi Aisyah itu atau Muhammadiyah itu adalah bertanggung jawab akan melaksanakan program itu tersebut. Ananda sekalian, tadi saya sudah sampaikan berkali-kali juga kepada Kang Rofid, kepada Kang Ihsan, bahwa dakwah digital itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa tidak, sekarang kita harus menjadi pelaku, ya, pelaku media sosial, pelaku media. Ya, kalau orang lain sudah jauh melangkah menjadi pelaku media dan akhirnya apa? Pemerintah juga melahirkan undang-undang IT. Begitu. Karena apa? Karena peperangan atau serangan melalui media itu dahsyat bagaikan air bah. Ya, dahsyat bagaikan air bah yang lahir turun misalkan dari gunung atau dari lautan yang tidak disadari kita sedang santai-santai. Tapi informasi melalui media datangnya bagaikan air bah. Kalau kita tidak siaga, kita akan terseret, terombang-ambing menuju arah yang tidak jelas kemana. Oleh karena itu, mari kita istitoahkan, kemudian juga lakukan sebuah perjanjian pada hari ini bahwa kita sepakat akan menjadi seorang atau persyarikatan IPM wilayah Jawa Barat. Menjadi pelaku berdakwah melalui media. Tidak bisa mundur, apalagi lari. Itu memalukan. Ya, maka saya berucap terima kasih kepada PP IPM yang sudah mendeklarasikan juga bahwa gerakan PP IPM adalah sekarang melalui sekolah literasi digital. Ini keren. Ini keren. Dan Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih Kang Rofid telah memulai satu-satunya IPM wilayah, dimulai sekolah literasi digital, dimulai di Jawa Barat. Terima kasih, selamat ya. Selanjutnya adalah bahwa kalau tantangan dalam bentuk media, ayo belajar, sekolah, pelajari, mau pendidikan formal, bagus, mau pendidikan non formal, enggak apa-apa. Media sekarang banyak, bagaimana menjadi pelaku-pelaku dakwah digital, literasi digital, bagaimana? Ananda tugasnya di bahunya mengemban amanat menjadi pelaku dakwah digital atau bersiar atau menyampaikan sesuatu melalui literasi digital. Banyak cara. Sekarang alhamdulillah yang memanajeri ya atau pimpinan pusat, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang membawahi informasi dan komunikasi adalah tokoh Jawa Barat, yaitu Prof. Dadang Kahman. Ya, beliaulah direktur atau beliaulah salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang membawahi media. Mumpung ayahanda kita Jawa Barat, ya, maka TVMU Bandung mau tidak mau harus terselenggara. Itu baru berdiri sekitar di tahun ini ya, Kang Rafid. Itu baru tahun ini karena apa? Jawa Barat ini terdekat dengan Jakarta. TVMU Jakarta, TVMU pusat itu ada di Jakarta. Jawa Barat terdekat. Kalau ada apa-apa pasti harus dengan Jawa Barat dulu. Maka kader-kader yang lahir sekarang itu adalah harus mau tidak mau lahir dari Jawa Barat. Ananda sekalian, tapi tidak kalah pentingnya. Lalu siapakah kita? Siapakah Ananda? Who am I? Betulkah saya kader Muhammadiyah? Betulkah saya orang IPM? Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Pelajar Muhammadiyah, betulkah? Ayo tanya pada dirimu sendiri. Betulkah saya ini adalah kader Muhammadiyah? Pertanyaan itu tiap hari, tiap waktu, tiap saat terus dipertanyakan kepada diri sendiri. Karena apa? Ananda berada pada usia yang masih terus berkembang dan mengalami perjalanan-perjalanan panjang. Berapa sih? Berapa persen sih IPM wilayah sekarang yang terus nanti akan komitmen dan konsisten menjadi pelaku perjuangan di Muhammadiyah? Saya berharap 100% yang hadir di sini
adalah yakin, pasti, komitmen, dan konsisten menjadi pimpinan-pimpinan Muhammadiyah Aisyah di kemudian hari. Salah satu tokohnya adalah Kang Rafid, Kang Ihsan. Bagaimana menjadikan peserta-peserta di sini melekatkan hati dan pikirannya menjadi mujahid dan mujahidah di Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Pelakunya, pelopornya siapa? Pejuangnya siapa? Para ketua-ketua ini. Kalau para ketuanya nggak pernah menyapa, para ketuanya nggak pernah merasakan, para ketuanya tidak pernah mengajak, menyeru, membimbing, larilah kader-kadernya. Maka tatkala anak-anak di sini ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pimpinan Wilayah IPM Jawa Barat, tugasnya apa? Jadikanlah yang hadir di sini, yang menjadi pimpinan daerah, yang menjadi pimpinan cabang di bawah atau berada pada keluarga besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat. Jangan sampai lari. Kader-kader ini jangan sampai lari. Kenapa takut lari? Mereka di sana itu matanya tuh banyak, tangannya banyak, kakinya banyak untuk meraih anak-anak semua. Mereka tahu ini kader IPM, jangan sampai terus menjadi kader Muhammadiyah. Ambil. Dengan cara apa? Secara geografis, tempatnya diajak kemana, secara keluarga, dinikahi oleh siapa, secara karir, bekerja di mana, secara sosial, dia berteman dengan siapa, itu tantangannya banyak. Ya, dan iming-imingnya itu lebih menarik. Saya tidak akan cerita, dari angkatan saya itu berapa yang tetap komitmen di IPM atau di Muhammadiyah. Dan itu tidak ingin kami terulang kepada Anda semua. Oleh karena itu, sekolah literasi digital salah satu alat dan perjuangan untuk menjadikan Ananda yang hadir di sini yakin, komitmen, konsisten untuk menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah. Oleh karena itu, Kang Rafid, Kang Ihsan, pada kesempatan ini saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan memberikan keteguhan hati kepada peserta di sini bahwa Ananda adalah pejuang Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang sampai kapanpun tetap berada di Muhammadiyah. Bahkan ada sebuah tulisan ya di Muhammadiyah itu, silakan Anda jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun itu, tapi kembalilah kepada Muhammadiyah. Sekarang kita ganti, jadi apapun, kapanpun, dimanapun, tetap menjadi warga penggeliat Perserikatan Muhammadiyah. Jangan nunggu jadi selesai dokter dulu. Apa, kenapa? Karena tantangan selama proses itu besar dan berat. Godaannya berat. Ya, godaannya berat. Oleh karena itu, tiada hari tanpa kita yakin bahwa kita tetap ingin menjadikan kendaraan kita, yaitu Perserikatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang nantinya adalah Muhammadiyah, yang nantinya adalah menjadi Aisyah, itu adalah kendaraan yang insya Allah akan memberikan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Gitu ya Ananda semuanya. Saya ucapkan selamat ya. Saya yakin ibu bapak Ananda di rumah sana ya berbahagia dan bersyukur karena anak-anaknya berada pada lingkungan yang positif, berada pada perkumpulan-perkumpulan yang saling mengajak kepada kebaikan dan menghindari kemungkaran. Saya yakin karena saya juga seorang ibu, saya bahagia kalau anak-anak saya itu atau saya juga sebagai anak dari ibu bapak saya telah menjalankan fungsi sebagai anak di mana saya berada pada lingkungan yang positif, apalagi lingkungan itu senantiasa berada pada dakwah Islam. Ya, Muhammadiyah Aisyah itu adalah dakwah Islam, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Gitu. Oleh karena itu saya bersyukur dan saya bangga siapapun Ananda, latar belakangnya apapun itu, tapi sekarang Ananda ada di keluarga besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah wilayah Jawa Barat. Selamat, semoga sekolah literasi digital ini memberikan bekal kepada Ananda untuk berjuang selanjutnya menjadi warga media yang lebih baik. Istilah TikTok, istilah Facebook, istilah Instagram, istilah media-media sosial oleh pemikiran, tangan, dan
harapan-harapan Ananda semua, ya. Jadi bahwa Ananda adalah sebagai pejuang media. Ananda adalah sebuah pejuang untuk mengisi percaturan-percaturan media yang ada di dunia sekarang ini, ya. Apalagi sekarang ini kita menjadi warga dunia, warga global. Ananda di Garut, di Tasik bisa dikenal seantero dunia hanya gara-gara media. Anda perempuan usia berapapun, ya, tapi kalau Anda berani menjadi penggeliat media, Anda akan menjadi orang yang tercatat dalam Google Map tersebut atau data-data Google. Ini di Tasik ada seorang perempuan usianya 15 tahun tapi pikirannya hebat, langkahnya hebat, bisa mengguncangkan dunia. Gitu ya, bisa dan bisa itu, harus bisa. Oleh karena itu saya bangga dan saya bahagia Anda hadir pada kesempatan ini mendukung kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Rofid dan diketuai sekarang pelaksananya oleh Kang Ihsan. Saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan bangga, saya ucapkan bahagia. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Maka acara sekarang saya buka untuk acara atau sekolah literasi digital PW IPM Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibunda kita yang telah menyampaikan sambutannya dan juga membuka acara ini. Ibu sebelumnya punten ada simbolis dari untuk yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana Sekolah Literasi Digital yaitu Rakanda Ihsan. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dalam pembukaan Sekolah Literasi Digital PW IPM Jawa Barat. Agenda yang terakhir yaitu penutupan, marilah kita tutup acara pembukaan Sekolah Literasi Digital PW IPM Jawa Barat dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.